Horas! Sada, dua, tolu. Selamat datang di Mangulosi YouTube channel dan senang banget kita ketemu lagi di episode kali ini. Nah, episode kali ini kita mau ngebahas apa nih, Fit? Kita mau ngebahas tentang marpadan. Ya. Jadi banyak Apa banget yang harus kita tahu sebagai orang Batak, dan salah satunya itu tentang marpadan ini. Jadi padan itu adalah suatu warisan dari leluhur kita, di mana dipesankan bahwa kedua belah pihak tidak boleh saling menikah. Kedua belah pihak ini adalah dua marga yang tidak bisa saling menikah. Oh, karena mereka sudah berikrar ya. Sudah berikrar Jadi janji leluhur gitu. kita itu sudah berikrar untuk membuat janji. Kayak malah jadinya tuh bikin kita malah saudara Anggap gitu ya. saudara, Anggap saudara. walaupun dia bukan satu rumpun warga kita. Misalnya kayak aku Togasi Hombing, walaupun dia di luar Togasi Hombing. Ada marga-marga yang ternyata walaupun kita nggak semarga, tapi ternyata itu adalah kayak kakak atau adik kita gitu ya. Benar. Jadi kalau di Silaban sendiri itu padannya Huta Barat. Kalau padan kakak apa? Kalau aku Nainggolan, aku padan sama Siregar. Siregar. Jadi teman-teman kita akan ceritain nih, kira-kira gimana sih ceritanya kenapa bisa Silaban berpadan dengan Huta Barat, kemudian dengan Nainggolan dengan Siregar. Nah, kalau kita mungkin nggak akan bahas semua marga ya, karena akan terlalu banyak nanti video ini akan menjadi 6 minggu gitu ya, nggak selesai-selesai. Tapi kali ini kita akan ngebahas terkhusus Marga marganya kita berdua David sama marga aku gitu. Intinya kita pengen ngejelasin kira-kira bagaimana sih suatu padan itu bisa terbentuk. Nah, di tiap marga pasti berbeda-beda. Jadi dari marga Silaban ke Huta Barat beda, Nainggolan ke Siregar juga. Tapi kita akan coba ceritain dari literatur yang kita baca. Oke. Nah, Gimana Fit kalau jadi kalau kamu dari ceritanya? Silaban dan Huta Barat, intinya Silaban Sitio ya, karena ada beberapa jenisnya juga. Padan ini dimulai dari adanya di daerah Silaban, dulu dikuasain oleh seorang raja namanya Datu Bira. Jadi dia punya 3 anak. Nah, anak pertamanya ini telah menikah dengan seorang putri lah gitu. Sudah menikah dengan seorang putri. Namun dia pergi merantau. Dia pergi merantau ke arah daerah Tarutung sana. Tepatnya di daerah Huta Barat seperti itu. Namun dia merasa nyaman di daerah sana, lalu dia ingin menetap di sana. Nah, dahulu ternyata di suatu tempat sangat jarang ada yang marga lain mendiami suatu tempat tersebut, atau bisa disebut kalau ada marga lain itu rasanya dicurigai seperti itu. Itu sangat wajar karena zaman dulu masih sering terjadinya perang antar daerah seperti itu. Si anak pertama dari Datu Bira ini yang merantau, ternyata dia udah sangat nyaman di daerah Huta Barat dan dia ingin sekali tinggal di sana. Caranya ialah dia menyebutkan dirinya marga Huta Barat seperti itu. Nah, namun ternyata istri yang ditinggalinya di kampungnya di Silaban sudah hamil seperti itu. Nah, keluarga Silaban waktu itu karena si anak pertamanya pergi merantau, mereka mencari-cari namun tidak ketemu. Lalu si keluarga Silaban karena tidak ingin malu, dijadikanlah si istri dari anak pertama ini jadi istri anak kedua. Jadi kebayang nggak? Tadi adiknya jadi memperistri. memperistri. Nah, namun ternyata karena udah hamil seperti itu, tiba-tiba si anak pertama ini pulang kampung. Dia pulang kampung di saat anaknya mau lahiran. Kayak sinetron-sinetron ya Bener. gitu ya Kayak ceritanya di ya, sinetron kayak seperti telenovela guys. Jadi pas dia pulang kampung, orang-orang ada yang tahu. Dan ternyata iya, dia udah bukannya si lo gitu ya. Iya, dan dia tahu itu marga Huta Barat. Lalu mereka saling ketemu gitu, seseorang menanyakan seperti ini, dari mana aja Huta Barat gitu. Nah, sontak satu keluarga heran, kok dia jadi marga Huta Barat seperti itu. Nah, waktu itu peraturan di daerah-daerah tersebut, jika ada yang mengganti marga itu haram dan harus disiksa mati oleh saudaranya sendiri. Dan terjadilah penyiksaan sampai mati gitu. Si anak kedua menyiksa si abangnya. Dan itu udah peraturan saat itu. Nah, penyiksaan itu terjadi, sampailah beritanya ke pihak Huta Barat yang di Tarutung.
karena mereka tahu yang disiksa adalah Huta Barat, mereka hendak menanyakan. Jadi mereka datang berkunjung ke Silaban, lalu mereka berdiskusi. Kira-kira kenapa terjadi seperti ini dan solusinya bagaimana. Dan anaknya ternyata lahir pada saat si marga Huta Barat ini datang. Pulang. Oh ya. Jadi kesimpulan yang diambil adalah si anak ini akan dijadikan jadi marga Huta Barat. Jadi dia akan dibawa jadi marga Huta Barat karena si Huta Barat udah menganggap itu kayak seperti mereka menganggap itu marga Huta Barat seperti itu. Nah, namun ada satu ikrar janji bahwa Silaban Sitio sama Huta Barat tidak akan bisa menikah, dan itulah awal perpadanannya. Masuk akal karena kalau menikah bisa jadi sebenarnya anak nanti yang menikah dengan yang sesama ini bisa jadi keturunan. Itu salah satunya sebenarnya Silaban gitu. Benar, ya. Karena dia udah pindah kan jadi Huta Barat. Walaupun dia kan masih darah walaupun Silaban darahnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah cerita padan dari Silaban dan Huta Barat. Namun perlu dipahami juga ini hanya salah satu literatur yang kami baca dan mungkin lebih mudah dipahami gitu. Dan mungkin ada versi berbeda lain juga ya? gitu. Jadi kalau teman-teman yang Silaban atau Huta Barat punya cerita yang berbeda, boleh share di komentar juga, nanti kita bisa bahas bersama-sama gitu. Yes, betul sekali. Dan kita juga mau dengar dong, gimana sih cerita padan dari Marga Nainggolan dengan Siregar? Oke, nah kali ini dari marga aku ya, kebetulan aku marga Nainggolan dan aku padannya tuh sama Siregar. Nah jadi ceritanya tuh dari leluhur-leluhur dulu itu yang aku baca dari beberapa literatur. Nah kebetulan dari beberapa literatur yang aku baca ini sama gitu loh ceritanya, versinya kayak sama gitu. Jadi ceritanya adalah zaman dulu ada dua orang wanita, satu suaminya Siregar, satu suaminya Nainggolan. Nah, kedua istri ini sedang mengandung, sama-sama hamil. Tapi yang dari istrinya yang Nainggolan ini, Toga Nainggolan ini, itu udah pernah melahirkan dan melahirkannya tuh anak laki-laki terus. Terus dia kayak kepengen gitu punya anak perempuan. Kalau yang dari istrinya yang Toga Siregar itu udah punya anak juga, udah beberapa kali melahirkan dan itu melahirkannya anak perempuan terus. Terus itu kayak merindukan gitu, ingin punya anak laki-laki. Yang satu pengen anak perempuan, yang satu pengen anak laki. Yang gitu satu pengen anak laki-laki. Nah, terus akhirnya mereka udahlah bersepakatlah mereka berdua si istri-istri ini. Kalau misalnya mereka mau tuker bayinya gitu. Jadi ketika mereka melahirkan, yang bayi laki-laki ini yang dari Toga Nainggolan diserahkan ke Siregar. Dan yang bayi perempuannya Siregar itu diserahkan ke Nainggolan. Nah, terus si istri-istri yang bersepakat ini sebenarnya sih kayak mereka tidak memberitahu suaminya untuk bertukar anak rencananya. Jadi mereka hanya memberitahukan rencana tersebut ke si Baso atau kayak bidan lah ya yang membantu mereka melahirkan, dan bilang kalau Nainggolan itu bilang dia pengen banget punya anak perempuan gitu. Ternyata yang si ibu Siregar pengen laki Siregar gitu. ini pengen laki. Akhirnya mereka lah bertiga membuat kayak bersepakat lah, oke, nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa dan udah kita tukeran aja anaknya. Nah sampai istrinya pulang ke rumah masing-masing, suaminya baru tahu tuh mereka keduanya udah melahirkan, udah lahiran. Nah ternyata pas dilihat anaknya, entah kenapa suaminya yang Nainggolan ini tahu kalau misalnya kok agak beda kali gitu ya. Agak beda gitu. Ini kok ada boru ini gitu. Terus kayak entah kenapa dia merasa aneh dan gelisah. Akhirnya istrinya juga jadi kayak deg-degan kan. Aduh, kok kayak suami gue tahu nih Ketahuan nih gitu. Ketahuan nih. Akhirnya dia minta maaf sama suaminya dan menceritakan peristiwa tersebut kalau bayinya sudah ditukar dengan bayinya yang sebenarnya bayi itu adalah Boru Siregar gitu. Nah dari situlah Toga Nainggolan ini ke Toga Siregar untuk kayak bilang bahwa ternyata yang ada samamu itu anak laki-lakiku. Benar. Gitu, marganya Nainggolan. Tapi dengan itulah mereka berjanji bahwa udahlah nggak apa-apa, sama-sama lah kita anggap ini anak kita. Dan akhirnya dikukuhkanlah perjanjian tersebut atau ikrar tersebut,
Dimana kalau Nainggolan Parhusip, terkhusus ini Nainggolan Parhusip ya, kebetulan Nainggolan gue Bo sama Siregar Silali gitu. Itu membuat janji bahwa ya kita ada padan gitu, bahwa tidak bisa menikah satu sama lain dan dianggapnya kakak beradik begitu. Karena ya wajar aja ya, karena kan gimana pun kalau kita runut-runut ke atas ternyata bisa jadi nih, gitu. sedarah gitu, karena anak laki-lakinya udah jadi keluarga Siregar yang harusnya marganya Nainggolan secara darah dia Nainggolan, tapi yang Boru Siregar secara darah sudah dianggap sebagai anak Boru Nainggolan gitu. Sama lah ya, keluarga sama yang Nainggolan. Silaban Nuta Barat Betul juga. sekali. Jadi itulah Poinnya dari cerita-cerita itu kita paham gitu makna dari padan itu sendiri dan bagaimana sih padan dari marga kita masing-masing. Jadi harapannya kita sebagai generasi penerus jangan sampai melanggar padan yang udah dibuat leluhur-leluhur kita. betul. Karena ini ternyata dirunut-runut ada ya ceritanya Iya. ya, benar begitu. Jadi kira-kira teman-teman bisa langsung memahami apa sih dari arti marpadan itu sendiri dan kira-kira marga kalian tuh padannya Padannya sama apa sih, apa gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa langsung cerita-cerita juga, langsung tulis di kolom komentar kalian padan sama marga apa dan ceritanya gimana sih. Mungkin ada sedikit yang Iya. bisa tahu. Jadi kita bisa menambah Literatur kita tentang literatur marga-marga lain betul. gitu. Dan menambah pengetahuan kita ya pastinya ya. Bener. Oke, segitu aja yang bisa kita share di video kita kali ini, di episode kali ini tentang marpadan. Dan See you next video. Kita akan banyak belajar lagi tentang adat dan kebudayaan Batak pastinya. di episode-episode selanjutnya. See you! Bye-bye. Bye!